Oke, ini kita masuk ke segmen selanjutnya mau jawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Oke. Sama-sama film, ini lo sama Ustaz Felix sama-sama suka film sci-fi Interstellar, tanyain apakah di sebenarnya Al-Quran 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia itu kayak teori relativitas Einstein di film Interstellar. Jadi mungkin bentuk penyiksaannya adalah dia di luar ruangan itu melihat kayak jangan gitu, tolong apakah? Nah itu teori relativitas. Bahkan kita nggak perlu pergi keluar angkasa untuk tahu teori relativitas. Sebenarnya kalau kita lagi suka melakukan sesuatu, times fly. Ya. Apakah malam 1000 bulan itu relativitas Lailatul Qadar ini? Bagus. Jawabannya adalah gini. Kita nggak tahu for sure, tapi kita bisa membayangkan Dragon Ball punya ruang waktu itu. Yang Mr. Popo. Nah, ini juga menarik lagi gara-gara saya baru tadi nyebut 1000 bulan gara-gara klipnya Soleh wawancara Ahmad Dhani. Di situ dia baru sadar, loh kok ini liriknya 1000 bintang? Salah ini, originalnya 1000 bulan. Karena Once, dia bingung 1000 bulan apa dia ganti bintang. Tapi sebetulnya Ahmad Dhani tuh mau nge-refer itu ke Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi kalau urusan kualitas bisa-bisa aja Allah memberikan setting yang berbeda dengan setting biasanya. Ibarat kalau misalnya kayak gini, time skip kalau di One Piece. Ya time skip atau dia punya relativitas waktu yang berbeda. Atau kayak main ke time zone tau kan? Main basket di time zone, 30 detik terakhir itu poinnya lebih banyak. Nah, itu bisa aja dirubah settingnya sama Allah. Iya, tapi justru malah banyaknya pengetahuan si fisika kuantum ini malah jadi kayak kayaknya yang diisyaratkan ini masih mirip lah gitu. Ya, pertama ada fisika yang relativitas untuk sesuatu yang lebih besar, yang lebih makro. Kalau fisika kuantum yang lebih kecil, hukumnya beda lagi nanti dengan relativitas. Tapi ya kurang lebih sama sih, bahwa persif tentang time and space itu tidak selalu sama antara satu orang dengan orang yang lain. Iya. Gitu. Ya itu kayak lagi punya duit sama gak punya duit. Kan? Nah benar. Kita ngelihat film yang sama beda. Ya. Betul. Oke, titipnya hubungan takdir qada dan qadar dan hubungannya sama teori super determinism. Iya. Bahwa sebetulnya free will itu nggak ada gitu. Ya, itu film ini ya, Final Destination. Iya. Gue lupa ada yang bilang ya free will itu nggak ada gimana? Sebetulnya kan hormon kalau kita bilang kita ini punya free will, beda hormon aja pikiran juga jadi beda. Itu kan menandakan keterbatasan free will itu sendiri kan. Ini pembahasan panjang banget dan gak mungkin dibahas dalam beberapa menit, tapi kita coba untuk mensimplifikasi. Gampangnya gini ya. Kalau paling gampangnya ya, kalau free will gak ada, Tuhan gak berhak untuk ngejudge manusia. Betul. Artinya free will pasti ada. Betul. Nah cuman memahami free willnya gimana? Benar. Bagaimana mengkompromikan antara Tuhan yang maha tahu dengan kita punya free will. Nah itu berarti pertanyaannya tuh. Iya. Nah cara mengkompromikannya sebenarnya gampang-gampang aja. Dengan kita tuh menjadi bingung kalau kita menjadikan Tuhan sebagai level kita. Jadi kayak kita membagi ada past, present, and future. Ya. Maka kita jadi bingung kalau Tuhan udah tahu berarti kita sudah bound to it dong maksudnya. Enggak gitu ceritanya. Nah sama kayak tadi 3 dimensi sama 4 dimensi tadi. Itu aja buat kita jadi gak ngerti kan ya. Apalagi Allah yang beda dimensi sama kita. Jadi Allah mengetahui bukan berarti kita tidak dikasih free will. Iya. Gitu. Ya, itu penjelasan gampang. Beda dimensi ini kan. Oke, next segmen kita tebak-tebakan hoax atau fakta. Oke. Pertama, menurut kita ya disclaimer ya. Iya. Ka'bah berada tepat di pusat bumi. Maybe. Di pusat bumi. Karena kalau pusat kan juga bingung juga ya. Ya pusat di tengah dalam bumi. Iya, atau seperti apa gitu maksudnya. Tapi yang kalau gak salah pernah ada yang neliti tempat yang disembayangi itu memiliki magnetic field yang tertinggi. Berbeda ya. Iya. Tapi ada banyak sekali riset yang bantah. Oh oke. Termasuk pusat bumi ini juga ada banyak sekali riset-riset yang bilang iya ternyata di pusat bumi loh ternyata. Tapi ada juga yang banyak yang bantah. Karena balik lagi kita itu kan udah berapa juta tahun ya. Sudah 4,5 miliar. Selama itu kan benua kan ngambang-ngambang mulu. Betul. Jadi yang terakhir kan Pangaea ya. Pangaea betul. Kita nggak tahu pusatnya di mana kalau kemarin. Nah yang jelas kalau itu maybe yes, maybe no gitu kan ya. Tapi ya kita nggak bisa pastiin.
Pintu Yajuj Majuj sudah ditemukan di kutub utara. Sorry, ini Yajuj Majuj didefinisikan dulu biar. Yajuj dan Majuj adalah makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Yang nanti akan muncul sezaman dengan Nabi Isa atau Yesus. Di second coming. Betul, orangnya sangat banyak sekali. Sampai-sampai katanya dalam salah satu hadis, di antara 1.000 umat manusia, 999-nya Yajuj dan Majuj. Jadi kita bisa bayangin kalau sekarang ada berapa ya, 6 miliar itu berarti ya 99,9%-nya adalah Yajuj dan Majuj. Gitu kan ya. Nah itu saking banyaknya. Nah pintunya belum ditemuin sekarang. Bahkan tempatnya di mana masih debatable para ulama. Proyek yang mengatur pikiran manusia, wah ini mah udah pasti. Ini real. Real lah. Ini real. AI itu apa gak kurang mengatur pikiran manusia ini? Sebelum itu even, semua orang sebenarnya, jadi gini, mereka pernah nonton Now You See Me kan? Bahwasanya orang bisa dikendalikan. Om Deddy tuh pinter tuh. Dia tuh suka ngendalin pikiran orang. Betul. Jadi orang tuh bisa dipaksa untuk milih satu nomor sebenarnya. Bisa banget. Jadi dibatasin pilihan-pilihannya. Dibatasin pilihan-pilihannya dan diarahkan untuk satu. Contoh misalnya ya. Contoh yang paling gampang ya. Mau contoh nggak? Tapi ini bahaya sih. Aku kasih alasnya dulu ya. Pernah nonton film The Great Hack? Bagaimana Facebook itu bisa mempengaruhi hasil pemilihan umum di satu negara. The Great Hack. Nah itu yang terjadi pada kita kan sebenarnya. Kalau ada yang mau nonton, kalau nggak salah di Netflix masih ada Get Me Roger Stone. Itu. Intinya mind controlling itu bukan hal baru. Ya itu udah dari Perang Dunia Kedua itu udah. Makanya kalau mau lihat yang paling epic coba baca buku 1984. George Orwell. Kelahiran kita kan, ya kan. Aku beli buku itu, aku nggak ngerti apa loh. Cuma karena tahun lahirku aja. Ternyata bagus gitu kan ya. Distopia kalau negara udah in total control. Oke, yang terakhir. Manusia bisa di-cloning. Sampai saat ini enggak. Sampai saat ini enggak? Impossible. Jadi ada beberapa ilmuwan yang mengklaim bahwa dia sudah bisa create manusia, tapi sampai sekarang masih impossible sih. Tapi kan stem cell itu udah terdekat nih kan kita kayaknya. Tapi masih banyak sekali. Still long way to go. Kalau misalnya dia klonnya lewat AI itu udah terjadi. Kan klon otak kita kan, nanti ujungnya kayak Lucy tuh. Iya. Bisa dipindahin lewat USB. Iya benar. Jadi makin mirip, tahu cara pikiran kita, pengambilan keputusan dan segala macam. Tapi kalau cloning manusia dalam level biologis, aku belum. Kalau harvesting organ mungkin udah bisa ya. Harvesting organ, kita sudah punya kampionnya. Oke, jadi konklusi tentang pembicaraan kita hari ini apa? Critical thinking. Critical thinking. Artinya menurutku ya, agama itu datang untuk menaikkan critical thinking. Ya, Islam lebih khususnya. Jangan membuat keimanannya jadi tentang dengan critical thinking. Iya, makanya aku senang banget ketika di acara Escape Season yang kedua itu, kita punya satu tagline, God never stop you from questioning, people does. Jadi Tuhan gak pernah sih nyuruh kita untuk berhenti bertanya. Bahkan berhenti untuk protes. Yang nyuruh itu adalah manusia sebenarnya. Nah jadi artinya jangan biarin manusia buat kamu untuk stop thinking atau stop questioning. Karena itu yang menjadikan kita manusia kan. Kata-kata Descartes yang cogito ergo sum itu, I think before I exist, itu ada awalnya. Awalnya adalah dubito ergo cogito. Aku bertanya maka aku berpikir. Aku berpikir maka aku ada. Jadi harus ada pertanyaan dulu nih. Iya, itu yang terjadi kalau lo baca 1984 itu kan yang lagi diusahakan oleh pemerintah yang sedang berlaku pada saat sana kan. Jadi karakter utamanya itu buang-buang kata yang gak boleh salah digunakan. Salah satunya adalah kalau ada yang blunder, terus tiba-tiba ada pengamat nih, terus bilang itu strategi. Apalagi kalau ada penggunaan kata tertentu dianggap menistakan, itu kan sudah mulai sebetulnya. That's it. Dan itu udah terjadi, happening. Betul. Ngeri banget sih. Oke. Thank you banget pembicaranya, semoga ini ada berkah buat semua yang dengerin. Amin. Bye.